Menjelang tahun baru 2025, saatnya yang tepat untuk merenungkan perjalanan masa lalu dan menyambut lembaran baru. Nah, bagi mereka yang tidak dapat berkumpul dengan keluarga ataupun dengan sahabat, menyampaikan ucapan selamat tahun baru bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga silaturahmi. Nah, saat kita menyambut tahun baru 2025, semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan rahmat, pengampunan, dan berkah yang berlimpah dari Sang Maha Pengampun. Nah, ini gimana sih ya? Kemarin di kasus gugatan umur Capres-Cawapres, kalian kan marah-marah. Bilang presiden jangan intervensi putusan hakim, kan begitu. Nah, sekarang kasus Harvey Moes, kalian tuh kan marah-marah lagi, pemirsa. Apa? Minta presiden harus intervensi putusan hakim. Nah, di saat yang sama lagi, ketika Hasto dijadikan tersangka, kalian minta juga pemerintah untuk tidak boleh intervensi KPK. Nah, ketika nanti, ya, misalnya Hasto diputuskan pengadilan bersalah, kalian pasti akan marah-marah lagi dan meminta presiden intervensi putusan hakim. Jadi kan saya bingung, pemirsa, ya kan? Dan hari ini, pemirsa, sudah mulai ternyata memanas lagi soal kasus Jokowi yang katanya meminta perpanjangan 3 periode kepada Megawati. Seperti yang disampaikan oleh beberapa kader PDIP. Nah, katanya Mega menolak atas permintaan Jokowi. Ya, seperti yang kalian dengar lah sebelum-sebelumnya. Nah, dan hari ini pemirsa, dia yang membuat isu Jokowi minta 3 periode, malu sendiri sekarang. Kenapa? Yang namanya jejak digital itu kan tidak hilang soalnya. Megawati sendiri loh hari ini yang menepis Jokowi minta 3 periode. Dan Megawati sendiri yang mengatakan Jokowi tidak pernah sama sekali meminta kepada dirinya untuk diperpanjang menjadi 3 periode. Ya, jadi seperti Nababan, Denny Siregar, Hasto, Adian Apitupulu, ada Deddy Sitorus. Berarti dia yang Megawati sebut, seperti yang Megawati sampaikan. Apa maksudnya? Kata Megawati yang mengatakan Jokowi meminta 3 periode kepada Megawati. Itulah yang ambisi kekuasaan yang sebenarnya. Coba mari kita simak terlebih dulu pernyataan Megawati. Ini sudah tidak sinkron dalam suatu kubu antara pimpinan dan kader. Coba mari kita simak terlebih dulu pemirsa. Ini sudah hampir mulai kebongkar ya, kedok-kedok yang memanipulasi rakyat, mengatasnamakan etika politik, padahal dirinya sendiri yang tidak beretika. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Dan gue mau nanya, seandainya pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka, mereka kan teriak nggak? Enggak kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika, itu seperti maling teriak rampok. Tapi benar Mbak, Presiden juga menginginkan itu. Datang ke Mbak Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak. Oh nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Secara tersirat Mbak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapa. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Tanyakan saja
ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan. Atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan? Di mana? Atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, nanti tidak jadi pemimpin jahat seperti itu. Enggak baik. Menyebarkan video, informasi kepada masyarakat itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Ah, cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya, yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Nah ini kan merusak. Ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti. Jadi tersangka. Ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih. Itu lain cerita. Ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Yang kedua, sporadis. Ketiga, panik. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ancaman, video, skandal, siapa yang melakukan itu? Kan kalau katakanlah misalnya benar, misalnya anggap saja ini misalnya benar, bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP-nya juga terlibat, membongkar diri sendiri, ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah, nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan, apalagi dia sebagai presiden, itu kemungkinan bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin. Ya, nah, tapi apakah itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, ya. Apalagi Guntur Ramli yang ngomong. Guntur Ramli kan menjelang pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSSI menyerang PDIP juga kan gitu. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia mungkin dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Ya kan? Gitu Bang ya. Ya, orang dia baru kan. Tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP itu. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitulah. Yang nggak ngerti nganggap serius kan gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan dia mengatasnamakan diri, yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini, Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli
PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan, menggunakan pendekatan begini, Bang. No viral, no justice. Seolah-olah begitu. Saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh, Bang Zulfan. Ya, itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah, kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman, merasa berkuasa, ya kan, membackup sepenuhnya para penegak hukum kan, institusi hukum. Begitu sekarang dia menjadi problem, ada problem-problem hukum di dalam tubuhnya, dia mengatakan dia tidak percaya. Nah, Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.